Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Musdalifah, Safi Ridwan, dan saya sendiri, Islam. Kami akan menjelaskan sejarah bahasa Inggris pada abad pertengahan atau biasa disebut dengan Middle English. Let's start. David Crystal menjelaskan bagaimana bahasa Inggris pertengahan berkembang dari bahasa Inggris kuno, mengubah tata bahasa, pengucapan, dan ejaannya serta meminjam kata-kata dari bahasa Prancis dan Latin. Bahasa Inggris pertengahan, periode sekitar 300 tahun dari sekitar 1150 Masehi hingga sekitar 1450. Sulit untuk diidentifikasi karena ini adalah masa transisi antara dua era yang masing-masing memiliki definisi yang lebih kuat. Bahasa Inggris kuno dan bahasa Inggris modern. Sebelum periode ini kita menjumpai sebuah bahasa yang karakter utamanya adalah Jermanik kuno dalam bunyi, ejaan, tata bahasa, dan kosakatanya. Setelah periode ini, kami memiliki bahasa yang menampilkan jenis struktur yang sangat berbeda. Dengan perubahan besar telah terjadi di masing-masing wilayah. Banyak yang berasal dari pengaruh Prancis setelah penaklukan Norman tahun 1060. Kemudian perubahan tata bahasa dalam bahasa Inggris pertengahan. Perbedaan antara bahasa Inggris kuno dan bahasa Inggris pertengahan terutama disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam tata bahasa. Bahasa Inggris kuno adalah bahasa yang mengandung banyak variasi akhir kata. Bahasa Inggris modern hampir tidak ada. Dan selama periode Inggris pertengahan, kita melihat lenyapnya sebagian besar infleksi awal dan ketergantungan yang meningkat pada alat ekspresi alternatif, menggunakan urutan kata dan konstruksi preposisi pada akhir kata untuk mengapresiasikan hubungan makna. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Musdalifah dan Safi Ridwan. Kosakata dan pengaruh Prancis pada bahasa Inggris pertengahan. Pengaruh Prancis pada bahasa Inggris abad pertengahan adalah konsekuensi dari dominasi kekuasaan Prancis di Inggris dan keunggulan budaya Prancis di daratan Eropa dalam bidang-bidang seperti hukum, arsitektur, manajemen perumahan, musik, dan sastra. Kosakata sangat terpengaruh di bidang-bidang penting seperti arsitektur gerejawi, di mana arsitek Prancis di Inggris mengadaptasi sumber-sumber kontinental untuk desain katedral mereka. Terminologi terkait yang diperlukan untuk mengungkapkan pergeseran visi ini sangat besar, mencakup segala hal mulai dari alat bangunan hingga abstraksi estetika. Bahasa Inggris pertengahan juga mengalami peningkatan besar dalam penggunaan afiks, awalan, dan sufiks, menghasilkan masuknya kata-kata baru, tidak termasuk akhiran infleksional. Ada lebih dari 100 prefiks dan sufiks yang tersedia untuk digunakan dalam bahasa Inggris sehari-hari. Dan setidaknya satu di antaranya akan ditemukan di sekitar setengah dari semua kata dalam bahasa tersebut. Selama bahasa Inggris pertengahan, kita menemukan banjir besar. Pertama dari kata-kata yang ditempelkan ini. Dengan bahasa Prancis yang memperkenalkan awalan atau turunan Latin seperti can, de, dis, and, ex, pre, pro, dan trans, dan sufiks seperti mampu, angs, ens, ang, en, iti,
mens, dan science. Pada saat itu, biasanya dieja xiong. Sufiksnya sangat produktif, sebuah tren yang dicirikan oleh kata-kata seperti turnamen, terdakwa, kesungguhan, dan penghindaran. De xiang berakhir ratusan sendiri diproduksi kreasi, seperti hukuman, kontemplasi, dan saran. Skala perubahan bahasa pada periode Inggris Pertengahan. Ketika kita memperhitungkan pinjaman dari bahasa lain, seperti Norse kuno dan Belanda, kita mulai memahami skala perubahan leksikal yang terjadi selama bahasa Inggris Pertengahan. Pada akhir periode Inggris kuno, ukuran leksikon mencapai lebih dari 50.000 kata yang berbeda. Banyak kata yang kemudian tidak digunakan lagi, tetapi laju penggantiannya sedemikian rupa sehingga pada akhir periode bahasa Inggris Pertengahan, kami melihat jumlah ini berlipat ganda. Pada tahun 1450, sekitar setengah dari stok kata yang tersedia adalah non-Germanik, berkat sifat tata bahasa Inggris yang terus memberikan profil tinggi untuk kata-kata seperti itu, dari, dan memiliki. Karakter dasar bahasa Anglo-Saxon dipertahankan. Dan dalam kosakata juga, jika kita mengurutkan kata-kata Inggris Tengah berdasarkan frekuensi penggunaannya, kita akan menemukan bahwa sekitar setengah dari kata-kata yang paling umum digunakan berasal dari bahasa Inggris kuno. Itulah tadi penjelasan mengenai bahasa Inggris kuno pada abad pertengahan. Demikianlah pemaparan materi dari kami mengenai sejarah perkembangan bahasa Inggris pada abad pertengahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.